Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Para ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini selepas kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada pagi ini, pertemuan yang mudah-mudahan menambah kuat iman kita dan tentunya menambah baik amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini adalah pertemuan langka yang memang di mana-mana jarang dilakukan. Jadi jika ada parenting yang hadir itu momi-mominya, emak-emaknya, maka sangat berbahagia saya saat ini berjumpa dengan para pemimpinnya. Dan ini menjadi salah satu bukti ke depan anak-anak kita yang di era ini akan menjadi bagian pembesar dunia ke depan insyaallah. Kita tidak bisa memungkiri dan menolak sejarah, Pak, bahwa tidak ada nabi perempuan. Nabi itu laki-laki semua. Kemudian tidak ada uswatun hasanah kecuali disematkan kepada nabi laki-laki. Jadi panutan itu susah di ibu-ibu. Panutan itu memang harusnya ada di suami. Bahkan nanti ada kajian khusus, bapak itu ayah, itu bom bagi keluarga. Ibunya mendidiknya terus, tiap hari. Bapak pulang, minum, berdiri. Apa yang diajarkan oleh ibunya kepada anaknya, sia-sia. Sekali melihat bapaknya minum berdiri. Maka nanti ada tema khusus di lain kesempatan insya Allah, atau kajian sendiri silakan. Itu berkaitan dengan ayah adalah bom untuk keluarga. Dan yang nanti di hadapan Allah yang diminta pertanggungjawaban adalah kita. Maka saya ulangi, saya berbahagia tepat ini karena berjumpa dengan ayah-ayah hebat yang pada kesempatan ini bisa duduk di sini. Saya dengan bapak-bapak ini sepaham bahwa Allah banyak memberikan isyarat. Saya laki-laki, ayah laki-laki semuanya. Ini para asatid juga di era kalau nggak salah 2 laki-lakinya. Itu Pak, Bapak sudah benar menyekolahkan ke era Baitur Rahman. Satu-satunya ciri sekolah yang benar itu yang tidak meniadakan bapak-bapak di era. Jadi kalau Bapak melihat ada era yang tidak ada laki-lakinya, Pak, itu mohon maaf, itu kalau menurut petunjuk Quran dan hadis itu keliru. Maka berbahagialah walaupun hanya 2, jadi pangkasepna nudu ante. Tapi itu penting, Pak. Karena sosok ayahnya ada, walaupun belajarnya sebentar gitu. Nah ini bagian yang diingatkan oleh Allah, kita sadar benar. Di surat Al-Humazah disebutkan, saya laki-laki, bapak-bapak juga laki-laki. Fokus kita itu adalah alladzi jama'a amalan wa'addadahu. Ini fokus kita Pak. Alladzi yang jama'a mengumpulkan malan harta. Jadi fokus laki-laki itu mesti harta. Kalau disuruh rapat susah, lagi nyari duit. Kita mau rapat, lagi nyari duit. Terus disuruh parenting, harus hadir bapaknya, ibunya lagi diwakilin. Nyari rapot yang hadir, istri lagi. Karena kita laki-laki alladzi jama'a malan, yang fokus mengumpulkan harta, wa'adadahu, terus dihitung-hitung gitu terus. Itu sifatnya. Sifat dasarnya. Maka saat Bapak hadir, ayah di sini semua bisa hadir di sini, ini kebahagiaan yang luar biasa. Kita akan menyamakan persepsi, Pak. Bagaimana Al-Quran mengajarkan, menunjukkan. Dan ini tidak bisa terserah saya gitu. Ngurusi rumah tangga saya terserah saya, bukan terserah saya, terserah Allah. Bahwa Allah yang nunjukin Nabi sudah jadi uswatun hasanah, maka kita insya Allah kita luruskan sama-sama. Jika sudah, kita maksimalkan. Ya, karena saya sering ketemu dengan ibu-ibu, bunda-bunda, itu kalau kajian itu, selesai kajian, mereka susah menyampaikan ke bapak-bapak. Karena memang bapak posisinya imam. Kalau imam itu layaknya teko. Tinggal cucurkan air, keluar, masuk ke gelas, begitulah bapak ke ibu. Tapi kalau sudah air di gelas, ilmunya masuk ke gelas, dimasukkan ke teko susah Pak.
Sama seperti posisi bapak itu di atas, ayah itu posisinya di atas semua, sedangkan ibu di bawah. Maka ilmu kalau mau naik ke atas, itu harus pakai tenaga yang double. Belum lagi kita laki-laki gengsian, Pak. Dengar nasihat dari istri itu apalagi. Kita pemimpin, masa dinasehatin oleh makmum. Makmum mah udah dengerin kumah saya gitu. Nah itu kita akan samakan. Kita akan mulai, Pak. Kebetulan kelihatan bawa handphone, silahkan handphonenya dipakai. Kita banyak screenshot pagi ini, nggak apa-apa ya. Laki-laki banyak update status. Kan yang biasa banyak update status itu mama. Nah kita sekarang coba banyak update status, tapi update statusnya adalah ayat-ayat yang akan saya sampaikan. Dan ini menjadi panduan utama untuk kita menjadi panutan di keluarga. Karena sekarang sebenarnya bukan hanya ayah yang harus jadi panutan, ibu pun harus benar jadi panutan, Pak. Karena sekarang panutan itu kalah oleh tontonan. Anak-anak lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Hussein. Nanti Allah tanya, Pak, kenapa anak kita lebih kenal Upin Ipin, bukan Hasan Hussein, bukan cucunya Nabi. Kenapa cucu orang Malaysia itu? Harusnya Hasan Hussein yang lebih dikenal. Berarti tidak ada kontak erat berkaitan dengan sejarah yang kita sampaikan kepada anak kita. Kita mulai dari satu ayat. Ini ayatnya Anisa, Pak. Anisa itu adalah perempuan dan tidak ada ayat laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perempuan memang diberikan kelebihan, tapi tetap laki-laki pemimpinnya karena punya kelebihan lebih banyak daripada perempuan. Kita mulai dari ayat 9. Ayat 9, jangan ayat 9 dulu, ayat 34. Ayat 34, terus nanti pindah ke 9. Nanti pindah ke surat Luqman yang dibacakan tadi oleh Buya Hilmi. Kita akan bahas itu. Yang pertama, Anisa 34. Anisa itu artinya perempuan, Pak. Dan mohon maaf, ada satu pesan dari Umar bin Khattab. Suami harus mengajarkan surat Anisa kepada istrinya. Sudah, Pak? Ayat yang ketiga, Masna wa Sulasa wa Ruba. Yang ayat poligami. Masya Allah, Allah ingin, itu Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab itu para ayah menyampaikan kepada waktu itu, Umar bin Khattab itu menyesuaikan kondisi. Yang perang itu biasanya 6 bulan. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya Hafsah waktu itu, nah kalau perempuan ditinggalkan laki-laki berapa lama kuatnya? Dalam arti mohon maaf menahan hawa nafsunya. Maka saat itu Hafsah menjawabnya 4 bulan, Pak. Maka yang berperang, Pak, yang berperang itu disuruh pulang 4 bulan sekali. Jadi diganti sip. Itu Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab berpesan, laki-laki harus mengajarkan 2 surat kepada istri-istrinya, kepada anak perempuannya. Yaitu surat An-Nisa 176 ayat dan surat An-Nur lebih sedikit lagi. Jadi 2, Pak. An-Nisa, An-Nur. Ini PR kita mumpung Ramadan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Bagaimana mengajarkannya? Ya dibaca aja satu ayat, sampaikan kepada istri. Kan lumayan tuh, Pak. Kalau 176 ayat, 1 tahun lumayan bisa beres. 1 tahun kan 165. Salah ya. 365 ya. Kalau 365 selesai berarti itu 1 tahun 1 hari 1 ayat. Atau karena kita sibuk bisa 1 minggu 1 kali. Nah, nanti kita lihat itu. Kita buka An-Nisa 34. Allah sampaikan di sini, Ar-rijal itu laki-laki. Ya. Ar-rijalu qawwamun. Qawwamun itu, Pak, qawwamah. Qawwamah ini adalah dari aqoma. Aqoma itu yang menegakkan. Qawwam itu yang benar-benar menegakkan. Kalau pakai tasdid, Pak, qawwam itu benar-benar mendirikan. Kalau akimu, akoma itu menegakkan. Tapi kalau sudah pakai qawwam, benar-benar menegakkan. Bahwa tugas kita itu tugasnya menegakkan, mendirikan. Mendirikan apa? Rumah, Pak. Kenapa laki-laki yang harus mendirikan rumah tangga, membangun rumah tangga? Karena 2. Ini disadari atau tidak, bapak itu begini, ayah itu begini. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena laki-laki punya kelebihan dibandingkan perempuan. Kita sadar ya punya kelebihan, Pak. Kira-kira kelebihannya apa? Kalau tidak tahu berarti tidak sadar. Pak Fajar, kira-kira apa kelebihannya? Kelebihan kita laki-laki apa? Laki-laki pemimpin. Kenapa dijadikan pemimpin oleh Allah? Karena dia punya kelebihan dibandingkan perempuan. Kita laki-laki semua. Kelebihannya kita sadari tidak, Pak? Kelebihannya apa? Bukan berat badan.
Kita kira-kira Buya apa Buya? Kelebihannya apa? Mengambil keputusan. Jadi kalau bapak-bapak rapat nggak pernah lama, selesai. Kalau ibu-ibu rapat, satu kali rapat, itu belum selesai walaupun lama. Nanti harus ada rapat lanjutan, itu ibu-ibu memang begitu. Makanya tadi saya sampaikan kenapa di era harus ada laki-lakinya Pak. Karena dia yang akan memutuskan. Udah begini gitu. Nah Bapak Ibu mohon maaf. Kenapa diberikan kelebihan? Bisa jadi itu. Pemimpin bisa memutuskan. Kenapa orang bisa memutuskan? Laki-laki bisa memutuskan itu karena apa Bu ya? Oke, mani berat ya jawabnya. Sebenarnya manu paling gampang cerdas gitu ya. Cuman nyebutkan cerdas dah asante gitu Pak ya. Nah ternyata kelebihan laki-laki itu Pak, yang pertama itu cerdas Pak. Cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya harusnya. Walaupun tidak spiritualnya ibadahnya, dia harus cerdas intelektualnya itu mesti. Jadi laki-laki kenapa oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin karena dia punya kelebihan. Dan kelebihannya itu cerdas Pak. Makanya Nabi Adam, semua Nabi tidak pakai tulisan, tapi apa yang diajarkan Allah semuanya hafal. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajarkan oleh Allah semua nama-nama kepada Nabi Adam, nggak pakai ditulis Pak. Entah ditulis hiji-hiji kemudian dihafalkan, nggak. Hafal itu semuanya Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad, lihat saking cerdasnya Nabi Muhammad Pak. Salah satu dari sifat Nabi kita Nabi Muhammad adalah cerdas. Salah satu buktinya, beliau tidak bisa nulis, beliau tidak bisa baca tapi hafal Quran. Cerdas Pak, nggak akan bisa Pak yang nggak cerdas. Dia hafal Quran semuanya. Maka bapak ayah ini semuanya cerdas. Nah inilah Pak, kenapa kita dijadikan pemimpin karena cerdas. Kemudian kita laki-laki jarang ngeluh. Bener Pak? Kita jarang ngeluh? Atau gimana ini? Tetap ngeluh juga Pak? Aneh sebenarnya Pak kalau kita laki-laki banyak ngeluh. Yang biasanya banyak ngeluh kan ibu-ibu. Kita cari tahu Pak, kelebihan kedua laki-laki. Cerdas, yang kedua tidak pernah meninggalkan sholat. Nggak ada Pak ceritanya laki-laki meninggalkan sholat. Bapak kenapa tidak sholat? Saya haid, nggak ada. Ayah kenapa nggak sholat? Ayah nipas, nggak ada. Berarti Pak lihat ayatnya di surat Al-Ma'arij, ya, atau di Al-Haqqah itu. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Al-Haqqah Pak, itu ayat 19. Jadi Pak lihat, semua manusia itu diciptakan tukang ngeluh. Semua manusia itu diciptakan pelit. Jadi dasarnya kita itu pelit Pak. Dasarnya kita itu tukang ngeluh. Tapi Allah kecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Lihat Pak, yang tidak pernah meninggalkan sholat adalah laki-laki. Maka kita sebagai ayah pasti tidak akan mengeluh dan tidak pelit. Bagaimana ceritanya kalau laki-laki ngeluh terus? Bagaimana yang dipimpinnya? Bagaimana jika suami kemudian pelit? Bagaimana memberikan nafkah? Padahal salah satu kewajibannya adalah memberikan nafkah. Nah maka Pak di sini yang kita harus yakini bahwa kita pemimpin itu karena punya dua kelebihan. Kelebihan pertama karena kita cerdas, yang kedua kelebihannya karena kita tidak bisa meninggalkan sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau perempuan Pak, dia walaupun semangat sholat harus berhenti. Beliau melahirkan, istri-istri kita melahirkan itu tetap harus berhenti sholatnya. Maka yang rentan banyak mengeluh adalah ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu pakai ayat ini sebagai alasan untuk mengeluh terus. Lebarannya belum, minta bajunya sekarang. Iya. Kemarin masuk Ramadan belum, minta uangnya sudah. Minyak mahal. Minyak mahal dikeluhkan, anak susah bangun dikeluhkan. Nggak apa-apa, karena memang sifat dasarnya begitu. Tapi kan head itu tidak sebulan Pak ya. Head itu 6 hari, 7 hari gitu. Berarti sholatnya tetap lebih banyak dalam 1 bulan. Harusnya perempuan juga tidak banyak ngeluh. Hanya memang kesempatan ngeluhnya lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki mah nggak ada Pak. Laki-laki itu kalau punya masalah diam. Kalau mau ngeluh juga diam. Paling menangis sendiri. Gitu nggak sih? Atau sama kayak perempuan juga update status gitu Pak. Nah kalau yang update status begitu berarti sifatnya mirip-mirip ibu-ibu gitu. Nah ini Pak dasar pertama bahwa kita qawwamah. Qawwamah tugasnya itu qawwamah menegakkan.
Maka disebutkan oleh Allah, kenapa laki-laki itu qawwamah? Karena dia cerdas dan tidak pernah meninggalkan salat. Yang keduanya wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki ini memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada mereka. Bapak Ibu kita cek. Ini saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti silahkan cek di surat Yusuf Pak. Di surat Yusuf ayat keempat. Ini Bapak-bapak kalau dengar Yusuf yang ingatnya apa? Ya? Sabar Pak. Oh tampan. Oh ternyata bapak-bapak dengan ibu-ibu sama ya mikirnya. Jadi kalau dengar Yusuf itu tampan yang inget ya. Pak silahkan dibaca ayatnya. Dari ayat 1 sampai 111 surat Yusuf itu saya belum menemukan kalimat tampannya Nabi Yusuf Pak. Makanya aneh gitu. Setiap nanya ke ibu-ibu, ibu-ibu ingat Yusuf, ingat. Ibu ingat abadnya tampan. Ya wajar lah Pak ya. Ini perempuan. Ini kalau bapak-bapak ditanya tampan juga Pak. Berarti kelihatan kita belum selesai membacanya, atau mungkin sejarahnya kita mendengarnya yang gantengnya Pak. Padahal intinya bukan gantengnya, tapi yang paling gampang didengar gantengnya. Karena Nabi Muhammad, Nabi kita, menjelaskan tentang gantengnya Nabi Yusuf itu keren Pak. Qad utiya Yusuf syatrul husni, setengah dari kegantengan seluruh dunia ini miliknya Nabi Yusuf. Bapak-bapak nggak kebagian apa-apa. Ya tapi kan ada setengahnya lagi, itu miliknya Nabi Adam Pak. Nabi Adam itu kata Nabi Muhammad, qad khuliqa Adam ala surati. Nabi Adam diciptakan sempurna. Ya, habis Pak. Nabi Yusuf 50, Nabi Adam ganteng juga, terus kita dapat apa? Makanya aneh ini saya sampaikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu aneh kalau misalnya tergoda oleh laki-laki lain gitu dengan ketampanannya aneh, Pak. Karena yang di dunia ini nggak ada yang tampan. Biasa aja, kalah lah. Ini hanya percikan-percikan kegantengan, Pak. Kita disatukan pun tidak akan sampai seperti Nabi Yusuf. Ini kegantengan saya sama bapak-bapak itu disatukan nggak akan sampai. Nanti, Pak, di Yusuf itu justru ayat keempat ini menggambarkan keluarga besar, Pak. Lihat bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, Pak, saya bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, dan 1 bulan sujud kepadaku, Pak. Nabi Yakub kan tukang takbir mimpi Pak, menjelaskan mimpi. Maka saat itu Nabi Yusuf mimpi, cerita ke bapaknya supaya ditafsirkan ini mimpinya apa. Tapi nggak dijawab Pak. Jawabannya justru aneh. La taqsus ru'yaka, itu ayat kelimanya. Nah, jangan ceritakan mimpimu. Ini juga pelajaran bagi kita, ibu bapak. Mimpi nggak usah dicerita-ceritakan. Tapi kan ini mimpi baik. Mimpi baik silahkan ceritakan, tapi kepada orang yang berhak mendengarkan. Maka Nabi Yusuf Pak ditegur oleh Nabi Yakub, nah jangan diceritakan ini mimpi kepada saudara-saudaramu. Nah Pak, dari mimpi itu kita lihat ulang mimpinya. Mimpinya melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, sujud kepada aku, kepada Nabi Yusuf. Yang 11 itu diterjemahkannya oleh Nabi Yusuf sendiri. Yang 11 itu adalah saudaranya, 11. Maka anak Nabi Yakub 12. Bintang itu berarti anak-anak Pak. Yang kedua matahari. Matahari itu adalah bapaknya Nabi Yakub. Dan bulan. Bulan itu adalah istrinya Nabi Yakub. Atau bibinya, adiknya Nabi Yakub. Dan itu intinya Pak, bulan perempuan, matahari laki-laki, bintang anak-anak. Baik Pak. Nih, nanti Bapak tanya ke ibu-ibu. Pernah nggak matahari sempurna keluar, sudah benar-benar menerangi bumi ini, Pak, sempurna terangnya, jam 12 misal. Suka dilihat nggak oleh ibu-ibu? Dipandang gitu, wah indah banget nih matahari gitu Pak. Rusak matanya ya. Karena ternyata laki-laki tidak dipandang fisiknya, tapi pesaknya Pak. Itu benar Pak. Kita ulangi lagi tadi. Tugas laki-laki itu kan pemimpin. Dia punya kelebihan, cerdas dan tidak pernah meninggalkan sholat. Dan dia itu memberikan nafkah. Memberikan nafkah apa Pak? Itu harta. Dan harta itu diantaranya uang. Dan uang itu disimpannya di dompet, di pesak, di saku. Maka disitulah Pak. Maka banyak laki-laki yang kemudian menjadi penggoda bagi perempuan. Bukan karena tampannya Pak, tapi karena ya gitu. Dan kita pun sadar diri kan, kalau dijajarkan foto-foto pernikahan, da orang teh biasa wae Pak, istri kita cantik banget. Mungkin ada gitu orang yang ngomong ke kita, kamu mah ngeunahnya menang nikmat, pamajikan wae musibah, kan gitu Pak.
Jadi kadang-kala begitu, karena laki-laki memang tidak dipandang fisiknya. Tapi lihat bulan Pak, kalau bulan itu selalu dipandang dari pertama munculnya saja Pak, Ramadan kemarin, orang-orang udah pada ngintip bulan Pak. Saking indahnya itu, nanti sampai purnama benar-benar itu indah banget bulan. Karena yang dilihat fisiknya, perempuan itu dilihat fisiknya. Maka kelemahan laki-laki saya di mata kita. Di mata kita Pak. Nah ini Allah sampaikan, maka sadari benar Pak ini. Kemudian kita lanjut kalimatnya di surat An-Nisa 34 Pak. Fassolihat, fassolihat. Lihat Pak. Kenapa harus pakai fa? Kenapa tidak pakai wa? Lihat Pak. Kenapa tidak pakai wa, tapi pakai fa? Allah membahas laki-laki pemimpin, kemudian di bawahnya maka wanita-wanita soleha. Kenapa tidak dan wanita soleha? Kenapa tidak dan Pak? Kenapa pakai fa? Ini kata para ahli tafsir. Fa ini Pak artinya menunjukkan bahwa solehahnya perempuan tergantung solehnya laki-laki. Kecuali bapak mau disebut Firaun, yang istrinya solehah, tapi bapaknya tidak soleh. Nah kalau kita kan bukan Firaun nih Pak, mesti kalau bukan Firaun bahwa solehnya laki-laki akan berimbas kepada solehahnya perempuan. Maka Pak di sini beda jauh banget. Laki-laki qawam ini kedudukannya, perempuan mah cuman solihah. Laki-laki qawam, pemimpin, tugasnya memberikan nafkah, tugasnya karena cerdas dia harus mengajarkan istrinya, tugasnya karena cerdas dia harus membimbing anaknya, dia karena tugasnya pemimpin menegakkan, dia tidak boleh meninggalkan sholat, mengajak keluarganya untuk tidak meninggalkan sholat. Itu tugas kita laki-laki. Nah ternyata untuk perempuan tinggal ngikutin fasolihat, maka nanti wanita-wanitanya akan solehah. Dan ciri yang solehah apa? Cuma dua. Satu, qonitat, taat saja sama Allah dan suaminya. Kemudian yang kedua, hafidot, menjaga apa yang disuruh oleh Allah dijaga, menjaga dirinya, menjaga harta keluarganya. Selesai Pak. Perempuan cuma begitu. Maka termasuk ke anak, perempuan itu cuman menjaganya Pak. Sedangkan pendidikan ada dari kita, nanti kita cek. Sudah selesai ayat ini surat An-Nisa ayat 34. Saya tidak selesaikan semua, hanya Bapak Ibu nanti silahkan cek. Silahkan dilanjut dengan ayat berikutnya. Ternyata nanti di ayat 35 Pak, itu penjelasan. 36 ke bawah terus penjelasan tentang cerai Pak. Jadi kalau yang ini tidak berjalan dengan benar, laki-laki tidak jadi pemimpin, perempuannya tidak solehah, itu kemungkinan cerai. Itu ke bawahnya begitu. Jadi kalaulah tidak diikuti, tidak diindahkan perhatian ini, laki-laki sebagai qawamah tugasnya harus bagaimana, kemudian perempuan sebagai solihah mengikuti laki-laki suaminya, maka kalau tidak berjalan dengan benar Pak, kemungkinan di ayat di bawahnya kata Allah itu pasti cerai sudah. Nah ini kita pindah. Setelah An-Nisa ayat 34, posisi Bapak sangat luar biasa, menjadi pondasi yang sangat kuat. Kita pindah ke ayat 9. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara khusus para ayah, mari kita cek ayat ini. Wal yahsha, dan hendaklah takut. Alladzina, orang-orang yang lau jika taroku, kalian meninggalkan, min khalfihim, di belakang kalian, dzurriyatan, keturunan, di'afan, yang lemah, khaufu alaihi, maka takutlah kalian kepada mereka. Lihat Pak, Allah nyuruh kita takut kalau punya keturunan lemah. Kita harus takut sama keturunan yang lemah. Yang lemah itu ada 4 Pak. Lemah intelektual, lemah spiritual, lemah emosional, dan lemah sosial. 4. Kalau sudah bagus Pak, sebaliknya ya, kuat spiritual, intelektual, kuat spiritual, kemudian kuat emosional dan kuat sosial, maka kasih jempol Pak, itu bagus banget. Dan itu kata para ulama menggunakan jari yang ini. Itu kalau di Sunda pas banget Pak. Itu mah kirata kayaknya, dikira-kira tapi nyata. Ini cingir, harus banyak mikir, ini intelek. Yang kedua jariji Pak, ini yang belum tahu, ini namanya dalam bahasa Sunda jariji. Jariji itu banyak ngaji, spiritual. Yang ketiga ini jajangkung. Jajangkung itu tidak boleh adigung, adigung sombong. Maka ini emosional.
Yang keempat adalah curug. Curug itu ngawuruk. Ngawuruk itu sosial, Pak. Maka jika 4 sudah ada, ini sempurna. Inilah kekuatan yang diharapkan oleh kita, Pak. Kuat intelektualnya, kuat spiritualnya, kuat emosionalnya, dan kuat sosialnya. Maka kalau sudah begitu kasih jempol, Bu. Ini kalau sudah dikasih jempol, ini anak yang kita hadapkan, yang kita dambakan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ayah, tidak mungkin bisa itu. Kita lihat, kata Allah harus bagaimana kita. Kata Allah, khawfu alaihim. Takutlah kita kepada mereka. Ada 2 yang harus kita lakukan. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, waliyaqulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Jadi Pak, lihat, memang Allah mengajarkan, Pak, benar-benar mengajarkan kita itu harus jadi panutan. Karena contoh yang kita contoh Nabi Muhammad pun adalah panutan terbaik seluruh dunia. Disebutnya bahasa Arabnya uswatun hasanah. Kita sudah sangat kenal, Pak, dengan kalimat uswatun hasanah. Dan uswatun hasanah ini hanya disebutkan 3 kali dalam Quran. Dan tidak ada penggabungan uswatun hasanah ke perempuan, Pak. Ini syarat juga, Pak. Perempuan susah jadi uswatun hasanah. Nah, ini kekuatan kita, Pak. Bahwa laki-laki punya kesempatan besar untuk jadi uswatun hasanah, Pak. Dan disebutkannya 3 kali. Itu di surat, kalau tidak Nabi Muhammad, pasti Nabi Ibrahim. Makanya ayah ini semuanya, para ayah pasti kalau sholat, tadi subuh misalnya, atau duha barusan. Misalnya saat kita sholat, itu mesti sholawatnya kepada 2 Nabi, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan setelah itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Pak. 2 Nabi ini sering kita sebutkan setiap sholat. Karena hanya 2 Nabi inilah yang punya uswatun hasanah. Hanya 2 Nabi inilah yang kemudian memiliki tauladan yang baik. Maka kita tidak bisa, Pak, merujuk kemana-mana kecuali kembali kepada petunjuk yang sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan banyak melihat di Al-Quran itu Nabi Ibrahim bercakap-cakap dengan Ismail, Nabi Ibrahim bercakap-cakap dengan Ishak. Karena di dalam Quran, Pak, percakapan paling banyak justru bapak kumamawe. Banyak yang kemudian tugas dasar laki-laki dititipkan semuanya kepada istrinya. Terserah mama. Aneh, Pak, saya kalau dengar bapak-bapak jawabannya terserah. Terserah. Coba bayangkan kalau ada pemimpin kita jawabnya terserah-terserah, ya, Pak. Ayo, terserah nanti. Nggak bisa, Pak. Harus tegas. Bukan keras, Pak. Tegas. Di kita kadangkala tegas ingin keras. Bukan. Tegas itu beda dengan keras. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tegaslah tapi jangan keras. Lembutlah tapi jangan lemah. Dermawanlah tapi jangan menghamburkan. Hematlah tapi jangan pelit. Ada, Pak, yang hemat tapi pelit. Dia nggak pernah ngasih sama sekali. Nah, ini yang dititipkan oleh Umar, Abu Bakar, begitu, Pak. Kita ulang lagi, Pak. Ternyata kita tidak bisa menciptakan, melahirkan generasi yang kuat intelektualnya, kuat spiritualnya, kuat emosionalnya, kuat sosialnya kalau kitanya tidak bertakwa. Karena kita contoh toladan, Pak, maka kita harus benar-benar bertakwa. Takwa itu apa? Oh, banyak. Ini Ramadan bulan takwa, ya. Cung yang sudah membentak istrinya sampai hari ini. Dari awal Ramadan. Gak usah ngacung ya, Pak. Cuman masalah, Pak, ini memang seharusnya tidak terjadi, Pak. Hampir di 1 pekan ini saya kedatangan ibu-ibu, bapak-bapak yang tiba-tiba curhat istrinya, curhat suaminya. Padahal ini tuh bulan Ramadan, Pak. Kalau yang saya tahu, Pak, itu di bulan Ramadan itu ada 1 ayat yang mengkhususkan bulan keluarga. Itu ayat 187. Al-Baqarah 187 itu, Pak, ayat keluarga. Cuman saya nggak pernah dijabarkan, Pak. Contoh, uhilalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dibolehkan bagi kalian laki-laki bercampur dengan istri kalian di malam hari. Kalau dengar itu, Bapak apa yang dipikirkan? Bercampur. Kita mah cuma segitu-gitunya, Pak. Kita mah ngambil hukum, pokoknya bercampur suami istri boleh gitu ya. Ternyata tafsirnya bukan itu, Pak. Kalau hukumnya iya, bahwa di malam hari boleh berhubungan badan. Tapi tafsirnya bukan itu.
Ini saya nanya ke bapak-bapak, kalau yang berhubungan badan, Pak, itu hubungannya sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kan itu sedang baik-baik saja, Pak. Maka Ramadan ingin hubungan keluarga itu semakin baik-baik saja gitu loh, Pak. Yang tidak pernah duduk bareng kan kita jadi sahur bareng. Yang tidak pernah duduk bareng kita jadi buka bareng. Makanya Pak, jangan berbahagia terlalu kalau misalnya kita bukber tapi jeung batur wae. Wah, bukber. Hari ini di sini, besok di sini, part 1, part 2, part 3. Anaknya tidak pernah diajak bukber gitu, Pak. Padahal disitulah pentingnya kita komunikasi dengan anak, dengan istri, minta maaf. Apalagi kalau di Al-Qurannya wabil ashari hum yastaghfirun. Itu di surat Az-Zariyat ayat 18. Kalau waktu sahur harus istighfar. Jadi bapak yang mimpin, maafin bapak ya, banyak kesalahan ya. Wih gaya. Ada yang sudah. Ini Ramadannya udah 14, 15. Udah begitu? Jadi tiap pas makan sahur, maafin bapak ya. Nanti dilanjut sama istrinya, iya sama mama juga minta maaf. Nanti dilanjut sama anaknya, ade juga minta maaf. Wah terus Pak nyambung, wah keren. Nah, ini takwa namanya Pak. Dan takwa itu contohnya banyak banget. Sholat, itu di surat Al-Baqarah ayat ketiga ya. Orang bertakwa itu sholat, infak, membaca Al-Quran gitu. Bagaimana anak kita Pak mau terus mencintai Quran, sedangkan kitanya tidak mencintai Quran? Sekarang itu banyak yang terbalik. Anaknya hafal juz 30, bapaknya belum hafal. Anak-anaknya sudah banyak hafalannya, bahkan hafal Quran, bapaknya masih belajar. Tidak apa-apa Pak. Tunjukkan cinta kita kepada Quran. Syukur-syukur kita, karena bapak-bapak, kalau bapak-bapak itu keren. Nak sini nak, bapak mau dengar bacaanmu nak. Wih dengar. Padahal lagi belajar. Bagaimana mengucapkan huruf-huruf dengan benar. Nggak apa-apa. Nah silakan setor sama ayah. Nanti ayah benarkan. Wih gaya. Padahal ayahnya mata apalin. Itu biasa Pak. Itu kita manfaatkan sebagai pemimpin. Ini bertakwa. Apalagi kalau naik Pak. Itu tadi Al-Baqarah ayat. Kalau takwa di surat Ali Imran lain lagi Pak. Alladzina 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Bapak itu ayah akan selalu infak saat luang dan sempit. Ini kita contohkan. Kemudian wal kadhiminal ghaido, ini paling penting Pak. Bapak itu harus bisa menahan amarah. Dan yang terakhir yang ketiga wal afina aninnas, memaafkan manusia. Gampang memaafkan dan tidak mungkin bisa memaafkan kalau tidak menahan amarah. Tidak mungkin bisa menahan amarah kalau sedikit infak Pak. Boro-boro nahan amarah, nahan wae duit Pak, teh amarah wae. Jadi punten Pak, kalau kita masih sering marah-marah, itu pasti jarang infak. Saya sudah banyak infak. Bukan sekali dua kali, saya kira yang hadir saat ini pernah infaknya banyak banget. Itu kalau kita rasakan Pak, infak semakin banyak semakin tenang. Kalau orang ditanya, Bapak kenapa infaknya 1 miliar? Sedekahnya 1 miliar? Tenang. Iya Pak, karena kalau uangnya tidak diinfakkan, itu bikin pusing kita Pak. Mau diapakan ini uang? Mau dibelikan apa ini uang? Tapi kalau jelas kita tidak punya uang itu, diinfakkan sudah jelas di akhirat. Jadi milik kita nanti dan menyelamatkan kita. Nah ini yang pertama, bertakwa. Jadi Bapak, mohon maaf tidak bisa kita menjadikan anak kuat kalau kitanya tidak kuat dalam ketakwaannya. Dan yang kedua, waliyaqulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang sadida apa Pak? Karena ada syadid, keras, ada sadida. Kalau sadid pakai sin, itu benar. Perkataan yang jelas, perkataan yang benar. Nah sekarang kita pindah. Perkataan yang benar itu yang mana? Perkataannya siapa? Kalau di Quran perkataan siapa? Nah Pak, saya tidak akan bahas Nabi Muhammad, tidak akan bahas Nabi Ibrahim, tapi satu nama yang muncul tiba-tiba di Quran saat Bapak baca Quran di surat keberapa itu Luqman? 31. Di surat ke-31 tiba-tiba muncul nama Luqman Pak. Luqman ini bukan Nabi Pak. Kenapa yang harus kita bahas bukan Nabi Pak? Karena nanti Bapak akan begini, taman Nabi. Kenapa yang dibahasnya itu Nabi Ibrahim? Jangan Nabi Ibrahim Pak, itu kan Nabi. Enteng kita balikinnya, itu Nabi, wajar begitu. Itu Nabi, wajar begitu. Yuk sekarang kita bahas Luqman Pak. Karena memang tafsir ini ayat 9 surat An-Nisa nyambungnya ke Luqman ayat 12-19. Di Luqman ini dijelaskan Pak, ucapan yang benar itu apa gitu. Ucapan yang benar yang jelas itu apa? Biar tidak salah ucap begitu. Maka Allah sampaikan di sini para ayah yang dirahmati Allah. Luqman ini saya bahas sedikit Luqman ya. Luqman ini orang hebat Pak.
makanya dia punya gelar Al-Hakim. Itu gelarnya, Luqmanul Hakim. Al-Hakim itu yang bijaksana, Pak. Dan tidak mungkin orang bijaksana kecuali dia mendapatkan hikmah, Pak. Hakim itu dari hikmah. Hikmah itu adalah ilmu agama yang mendalam, ilmu agama yang sudah mendarah daging. Itu hikmah. Dan tidak ada sumber ilmu agama kecuali Quran dan Sunnah. Maka Luqman memahami itu. Memahami agama mendalam, bahkan lebih dari mendalam, mendarah daging. Kalau mendarah daging, Pak, dimanapun melakukan itu. Sudah tidak ada gangguan apapun. Nah, ini yang sedang kita akan perkuat, Pak. Yuk kita lihat ayatnya, ayat 12. Di ayat 12 surat Luqman ini dijelaskan dulu, Pak, tentang bagaimana kondisi Luqman ini. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir adalah seorang penjahit, Pak. Bukan penjahat, awas. Beda sedikit robah, Pak. Penjahit. Ini disebutkannya di zaman Nabi Daud. Ada yang menyebutkan di tafsir Ibnu Katsir di zamannya Nabi Daud. Dia orang biasa saja, Pak, tapi lihat. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Anishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Pak, ini sedang membahas syukur, Pak. Bahwa kalau bapak bersyukur, para ayah bersyukur, itu berarti saat dekat dengan anaknya. Nah, ini. Orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa menangkap ilmu-ilmu. Termasuk karena bapak cerdas, berarti belajar akan gampang. Saya sering memperhatikan, Pak, kalau bapak-bapak pengajian itu nggak pernah bawa buku. Nggak pernah bawa pulpen. Ibu-ibu itu sering bawa pulpen, bawa buku. Karena ibu-ibu sadar, dia pelupa. Kalau bapak-bapak kan cerdas. Pengajian saya 1,5 jam nanti, Pak. Itu pulang keluar, saya suruh bapak-bapak pengajian lagi, itu bisa. Harusnya. Harusnya, Pak. Harusnya itu. Kalau perempuan nggak bisa, Pak. Dia tulis itu, terus nanti bapak coba sedikit-sedikit agak nyandain. Mama habis pengajian, iya. Naon isina, dia pasti buka, Pak. Terus nanti kalau di minggu yang akan datang pengajian lagi, ibu-ibu itu lupa bawa buku yang mana gitu, lupa. Bukunya saja lupa yang dipakai yang kemarin. Maka ikhwatu iman, yakinilah kelebihan kita. Para ayah itu lebihnya luar biasa. Maka akan lebih hebat lagi kalau mencontoh Luqman. Luqman mendapatkan hikmah. Kalau orang sudah mendapatkan hikmah, Pak, akan banyak mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Itu jaminannya. Maka yang sedang kita cari hikmah, Pak. Mohon maaf ya. Doa Bapak kalau belajar apa? Atau sudah tidak belajar, Pak? Ini kita kalau belajar doanya apa, Pak? Robbi zidni ilman. Oke. Ternyata, Pak, Nabi Ibrahim yang ahli hikmah, beliau berdoanya bukan Robbi zidni ilman. Bukan tidak salah, bukan tidak benar. Robbi zidni ilman itu perlu, Pak. Kita harus nambah ilmu, tapi tidak cukup nambah. Karena harus lebih dari itu. Maka Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara, ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 83, beliau berdoanya begini, Pak. Robbi habli, bukan, itu mah minta anak soleh. Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya hikmah dan masukkan saya golongan orang-orang soleh. Ini, Pak, Nabi Ibrahim memintanya sebelum punya anak. Kita sudah punya anak. Boleh, Pak, tetap boleh. Harus malah. Robbi habli hukma. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hikmah wa alhiqni bisolihin. Masukkan aku ke golongan orang-orang yang soleh. Pak, Masya Allah ini. Jadi tidak cukup hanya ilman. Maka Nabi Muhammad, Pak, saat mencontohkan Robbi zidni ilman harus ditambah, Pak. Warzukni pahman. Buat apa nambah ilmu kalau tidak paham? Kalau sudah paham namanya hikmah. Maka Nabi Ibrahim, Pak, memintanya Robbi habli hukmah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hikmah. Maka Nabi Ibrahim punya hikmah. Luqman pun mendapatkan hikmah. Maka saya dengan para ayah, ini orang cerdas, harusnya bersyukur kepada Allah dengan kecerdasannya, harus sudah mendapatkan hikmah. Ya, kita mulai, Pak, ayat ke-13. Inilah kurikulum pertama. Sebelum saya bahas kurikulum, Pak, saya ulangi dari pendapat
perkataan Nabi, Pak. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ibu disebutnya madrasah, Pak. Saya ulangi, ibu disebutnya madrasah. Madrasah itu, Pak, kalau diterjemahkan sekolah. Kalau ibu sekolah, yang harus kita yakini benar bahwa bapak adalah kepala sekolahnya, Pak, imam tadi. Jika ibu sekolah, maka bapak kepala sekolahnya. Berarti yang punya visi misi di rumah siapa? Baik, bapak, ayah. Sudah punya visi misi? Sudah ya? Apa? Sok, contohkan. Pak Fajar, silakan. Belum juga? Mungkin tidak tertulis, Pak, tapi pernah kita ngomong. Sayang, istriku, pakai sayang, kan? Atau sudah nggak pakai sayang ini? Udah panggilan biasa aja karena udah lewat tahunnya, Pak. Makanya di kita itu disebutnya bulan madu. Aneh juga, Pak. Itu para ulama mendefinisikan bulan madu itu beda-beda. Ada yang dimaksud bulan madu itu, madu kan manis. Kenapa disebutnya bulan madu tidak tahun madu? Karena memang manisnya cuma 1 bulan. Habis itu habis manisnya, Pak. Habis manis sepah dibuang udah gitu. Atau para ahli tafsir menyebutkannya apa, Pak? Yang disebut bulan madu itu tiap bulan manis. Tiap bulan bulan madu. Nah, kita milih yang mana? Tiap bulan ya. Terus prakteknya, kenyataannya? Kalau misalnya pas menikah, sayang, sayang, kan manis tuh. Tiap bulan kan? Berarti betul, Pak, itu bulan madu yang dimaksud. Tapi kalau ternyata cuma 1 bulan saja, 2 bulan saja, selepas nikah, bulan ketiganya sudah lain lagi, itu berarti bulan madu yang dimaksud pertama. Cukup 1 bulan saja. Habis itu manisnya hilang, tinggal bulannya. Yang diingat nanti bukan manisnya, Pak, awal bulan atau akhir bulan. Akhir bulan sudah habis, awal bulan sudah dapat uang. Dan itu nanti sebentar lagi habis lagi, Pak. Dan ini bagian penting yang harus kita yakini, Pak. Bahwa ternyata Allah ingin kita benar-benar di rumah tangga itu jelas mana yang jadi kepala sekolah, mana yang jadi madrasah. Kenapa ibu disebut madrasah, Pak? Ini Bapak tahu, ibu tahu madrasah. Madrasah ini sekolah nih, Pak. Tempatnya yang ngatur ibu. Peralatannya karena sekolah, ibu yang ngatur. Akomodasi, ibu yang ngatur. Tapi kepala sekolahnya Bapak. Visi misinya harus jelas. Minimal, Pak, visi misi itu ngomong. Sayang, visi misi saya berumah tangga denganmu itu sampai surga. Maka prinsipnya sehidup sesurga. Panduannya Quran Sunnah gitu, Pak. Sudah pernah begitu, Pak? Sampaikan? Belum lah ya, yang penting mengalir seperti air, Pak. Kalau mengalir seperti air, Pak, saya cepat ingatkan. Air itu mengalir, Pak, dari atas ke bawah, Pak. Nggak ada yang ngalir ke atas. Itu dari atas ke bawah. Nanti jadi cilencang, Pak, diinjek-injek orang lain, Pak. Maka jangan selalu mengalir begitu, nggak jelas, Pak, itu. Harus pakai, misalnya nih Ramadan. Ramadan ini punya target. Ramadan ini visi misinya kita semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah. Programnya nanti silahkan yang bikin ibu, karena ibu akase kurikulum, Pak. Iya. Jadi yang banyak pikirannya dalam satu waktu itu kan ibu-ibu. Kalau bapak itu pikiran cuma satu-satu. Orang-orang fokus. Makanya aneh kalau laki-laki tertuduh tidak setia, aneh. Karena laki-laki itu insya Allah harusnya setia, Pak. Karena dia orangnya fokus. Kalau sedang dengan si ini, nggak mungkin ingat yang itu. Cuman kalau dengan yang itu, pasti dia ingat yang itu. Yang ini lupa, gitu aja, Pak. Iya, Pak. Itu kan bukan berarti nggak setia. Itu setia, Pak, di tempat masing-masing gitu. Makanya kalau Bapak sedang di sini, itu pikirannya ya dengan saya gitu. Tapi kalau sedang terganggu saja, Pak, ingat sedikit yang di rumah, itu pasti ingatnya yang di rumah. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu keren. Satu waktu bisa ingat 50, Pak. Silakan nanti. Di sini ada psikologi, silakan dijelaskan, Pak, oleh psikiater. Perempuan itu satu duduk bisa ingat 50, Pak. Lagi sholat, ingat sahur. Udah. Lagi sholat, ingat sekolah anak. Itu ibu. Bapak kan nggak pernah pas sholat ingetin anak sholat. Siapa ingetin anak sekolah, Pak? Jarang. Kita mah fokus sholat ya. Kalau tidak, Bapak pasti tergoda bener-bener itu. Ingat ke situ, pasti lupa sholatnya. Ibu-ibu itu bisa jalan sholat, Allahu Akbar, dia ruku, tapi sambil masak bisa. Jadi pikirannya sambil masak.
Bahkan ibu-ibu mah benar-benar multi talent Pak, harus dihargai oleh kita. Makanya pemimpin harus bapak, karena bapak nggak pernah ngeluh. Bayangkan jika istri capek, bapaknya ngeluh-ngeluh, aduh, pasti ingin ganti itu Pak, ganti imam itu. Sampai mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, Ari bapak teh imam atau suami? Ini harus beda Pak. Ada yang jadi imam, ada yang jadi suami. Kalau baru jadi suami belum jadi imam, tapi kalau sudah jadi imam pasti jadi, harusnya Pak. Tapi cenah itu ustaz di masjid imam bukan suamiku. Bukan itu maksudnya. Di rumah Pak, yang namanya imam di depan atau di belakang? Nggak ada kan imam di belakang? Mama, aku kan imam tapi di belakang ya, nggak bisa Pak. Berarti maksudnya bapak harus terdepan. Bangun lebih dulu, baca Quran lebih dulu, bangun sahur lebih awal, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya. Itu baru imam. Kalau baru suami, setelah nikah jadi suami Pak, tapi belum tentu jadi imam. Dilanjut lagi, yang sering berangkat ke masjid itu imam. Maka bapak sebagai pemimpin harus bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Sholat saja berangkat ke masjid 5 waktu dijaga, apalagi istri. Gitu Pak. Maka istri pun akan tenang. Tapi sekarang mah jadi nggak tenang Pak, karena dirusak oleh tontonan Bu ya. Aku mah nggak mau suami aku soleh-soleh teuing. Naon? Efek samping nu soleh mah sok poligami. Wah riweuh Pak. Jadi ibu-ibu mah pun tanpa saya cenderung, ini ibu-ibu kayaknya nggak mendoakan soleh Pak. Kalau soleh pasti akan melaksanakannya, melaksanakan apa yang dititah di Quran. Sedangkan di Quran tidak semua sesuai dengan keinginan. Wah luar biasa. Aku mah nggak mau jadi wanita solehah. Kenapa nggak mau jadi wanita solehah? Kalau solehah mah pasti nawarin bapak-bapak. Ini Pak, kita lanjut. Sebelum kurikulum pastikan dulu di rumah. Bapak kepala sekolahnya, ibu sebagai madrasahnya, termasuk ibu sebagai wakasek kurikulumnya Pak. Terus kurikulumnya apa? Nggak ada Pak, kurikulumnya cuma 2, Quran Sunnah, udah. Nah sayangnya kurikulum kita nggak pernah pakai Quran Sunnah full. Harusnya dari pertama lahir yang dipakai kurikulumnya Quran, yang dipakai kurikulumnya Sunnah. Dan itu sebenarnya sudah kita amalkan Pak. Maka di sinilah Pak ternyata, ini mudah-mudahan jadi dorongan lagi ya. Habis kajian ini mudah-mudahan bapak para ayah ini ngegas lagi, punya anak lagi. Karena memang harus dimulainya dari saat hamil Pak, saat berhubungan badan. Setelah hamil itu ayah tetap harus ngobrol sama anaknya. Dari situ mulainya Pak. Mau berangkat harus izin. Nah, diam ya, tinggal sama mama di sini. Ayah mau pergi dulu, mau mencari nafkah buat mama, buat adik. Doakan mama, doakan papa. Terus Pak ngobrol. Kita kadang-kala menihese Pak ngobrol itu ya. Tapi kalau di pekerjaan, ngobrol itu keren banget Pak. Tapi kalau sudah di istri, habis kata-kata Pak. Ngomong naonnya. Ke anak juga kadang-kala habis kata-kata Pak. Padahal harus banyak berbicara. Itu Anas bin Malik Pak digendong, terus dinaikin ke kuda bersama Nabi. Itu sepanjang jalan ngobrol. Dan itu pasti berkesan Pak. Kalau diajak ngobrol oleh Bapak itu pasti berkesan. Karena Bapak tidak akan membicarakan yang sia-sia. Harusnya Pak. Maka di sini Allah sampaikan bapak kepala sekolahnya, yang ditanya tentang istri pasti bapak, yang ditanya tentang keluarga pasti bapak. Para ayah ini bertanggung jawab atas keluarga. Maka jadikan benar-benar kita kepala sekolah. Yuk kepala. Udah jadi kepalanya Pak, Ibu, Mah bikin programnya ya. Nih ayah visi misinya begini, bikinkan program. Programnya sudah ada, panduannya apa ya? Quran Sunnah. Misal Pak kalau Quran Sunnah, bangun jam berapa? Di rumah sudah ada jadwalnya Pak. Jam 3 bangun, jam 4 sahur. Jam 4:30 subuh, habis subuh kuliah subuh, kemudian kerja, yang kerja, sekolah yang sekolah, itu ada jadwalnya Pak. Nanti kalau sekolah jadwalnya sekolah, kalau kerja jadwalnya kerja, itu digabung. Kemudian nanti pulang Pak, itu masuk lagi ke jadwal kita. Yang bikin jadwal ini wakasek kurikulum. Ibu, Bapak yang harus nanya, Mah sudah jadi belum jadwalnya? Mohon maaf Pak, jika sampai hari ini belum ada jadwal, belum ada visi misi, maka keluarga kita belum jelas tujuannya mau kemana Pak. Anu penting mah ibadah wae ke surga, nggak jelas Pak. Kenapa ada panduan seperti ini? Karena Allah ingin kita jelas, melangkahnya jelas. 4 tahun anak bisa apa? 7 tahun anak bisa apa? 10 tahun anak bisa apa? Nanti anak balik kita harus bagaimana? Misal Pak, anak balik itu di usia 15 tahun dia sudah mandiri Pak. Tidak diberi lagi para ayah memberikan lagi uang kepada anaknya untuk jajan. Kecuali anaknya bekerja.
Kan ini jadi PR juga Pak untuk kita. Bagaimana anak usia 15 tahun harus mencari uang sendiri dan itu adalah anak kita Pak. Saya anak tinggal 1 tahun lagi Pak, masuk usia 15. Kita sudah sampaikan dari sejak usia 12, kamu nanti balik tidak akan dikasih jajan lagi, harus kerja. Terus saya kerja apa? Kira-kira dari sekarang mau apa? Itu. Kita sampaikan Pak, contoh. Di zaman Nabi kan semuanya ro'al gonam ya Bu ya. Pengembala kambing domba. Kan sekarang mah jarang Pak ya. Yang anak-anak ngembala padahal Pak luar biasa. Kalau anak dari usia 10 tahun sudah ngembala domba, maka dia nanti di usia SMP Pak, itu sekolahnya uang sendiri. Nah nanti selama 3 tahun Pak, dari 12 sampai 15, si anak ini mengembala lagi, nanti uang SMA-nya, sekolahnya melalui dia. Dan nanti kuliah pun uang dia Pak. Nah, kita turun-temurun ya Pak, dari orang tua kita begitu, di usia 15, kita nggak akan ngasih jajan sama kamu, kamu harus kerja. Kerja apa? Jualan apalah. Terus misalnya ngajar apalah yang bisa diajarkan. Kan anak 15 itu Pak, kalau dididiknya benar, sudah punya kemampuan. Maka lihat kemampuannya apa, disitulah anak berkembang. Kemandiriannya ditingkatkan. Ini yang kita akan bahas nanti, kurikulumnya Quran Sunnah. Maka sekarang kita lihat Pak, kurikulum berbicara apa saja. Di rumah silahkan Bapak, kepala sekolah harus ada tanda tangannya. Harus ada jadwal Pak, nempel. Kalau nggak ada nempel susah Pak. Kita ada bukunya Pak. Ada buku visi misi keluarga. Apa saja yang dilakukan? Saya punya itu dengan istri setiap mau Ramadan itu dibuat dulu, kemudian didiskusikan, kemudian targetnya apa saja. Walaupun tidak selalu tercapai Pak, tapi minimal jelas arah kita kemana. Jadi ada jadwal keluarga, ibu yang bikin, bapak yang tanda tangan. Habis itu nanti ke bawahnya apa yang penting dan menjadi peraturan di rumah. Itu pun bapak yang bikin, mohon maaf ibu yang bikin, bapak yang tanda tangan. Sip ya. Yuk, sekarang kita masuk kurikulumnya Pak. Apa saja yang harus kita berikan? Biar cepat Pak, di surat Luqman itu, biar nanti ada tanya jawab ya. Di Luqman itu Pak, kurikulumnya cuma 3. Jadi kurikulumnya itu Quran. Nah ini sudah masuk kurikulum penjabarannya. Harus apa saja yang kita ajarkan begitu. Karena sumbernya Quran dan Sunnah, kita lihat Quran, maka nanti Bapak, para ayah, silahkan lihat surat Luqman ayat 12, ayat 16, dan ayat 17. Cuman itu Pak. Jadi cuman 3 bagian. Ayat 13, ayat 16, ayat 17. Ini bagian yang penting harus jadi kurikulum besar di rumah kita. Yang pertama ayah, para ayah, ini Allah sampaikan wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Wa id qala Luqman, dan saat berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan Luqman sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Ini yang pertama Pak, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim, adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama para ayah yang dirahmati Allah. Yang pertama yang diajarkan oleh kita dan panduannya Quran, ini kurikulum pertama kita, mengajarkan akidah. Akidah. La tusyrik billah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Maka inilah Pak yang kita ajarkan sejak dini kepada anak. Akidah. Kalimatnya dari kalimat Luqman, jangan syirik. Bapak pernah mengatakan itu kepada anak? Nah, jangan syirik kepada Allah. Kira-kira Pak, kalau kita ngomong kepada anak, anak paham nggak syirik itu apa? Misalnya dari kecil Pak ya, misalnya dari kecil banget. Dari kecil, pokoknya saat berbicara, jangan syirik ya nak, jangan syirik ya nak, jangan syirik ya nak. Anak nggak paham Pak. Maka intinya apa jangan syirik itu? Inti jangan syirik itu kan adalah harus mengesahkan Allah. Maka kalimat kita harus benar. Tadi Pak, bertakwa dan ucapkanlah ucapan yang benar. Inilah ucapan kita yang harus benar. Terkait akidah. Nah, ini rambutmu bagus banget, nah. Ini Allah yang menciptakan, Allah. Kemudian ada matanya dipuji sama Bapak. Matamu indah banget, nah. Ini ciptaan Allah.
Nanti ke depannya ini mata dipakai untuk menggunakan apa yang diperintahkan Allah. Lihatlah yang baik-baik. Nah, ini akidah, Pak. Dan kita harus mencoba pelan-pelan, Pak, itu terus berulang kali. Dan ini Bapak diajarkannya sejak dini sampai usia 7 tahun. Harusnya. Sampai usia 7 tahun. Karena usia 7 tahun sudah lain lagi, Pak, kurikulumnya. Nah, karena ini di RA, anak-anak masih di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun, maka pembicaraannya tentang akidah. Bisa apa? Akidah pokoknya Allah. Saat makan sahur, anak-anak diajarkan sahur. Saat berbuka, anak-anak diajarkan berbuka. Maka saat duduk begitu, Pak, kita ngobrol. Nah, ini nasi, nah. Ini nasi itu tadinya dari beras, nah. Beras ini dari padi, nah. Padi ini ditanamnya di sawah, loh, nah. Engkau nggak perlu ke sawah, tapi ini padi sudah ada di sini, kita makan. Ini Allah yang mendatangkan, nah. Ini rizki dari Allah. Allahnya sampai. Inilah yang dimaksud dengan kalimat yang benar. Kalimatut thayyibah. Kalimat Allahnya harus sampai. Dan jika yang menyampaikannya adalah bapak, ayah, maka saat itulah anak akan terngiang-ngiang. Allah. Ini dari kecil. Tertib. Masuk SD. Jadi nggak. Ini yang pertama. Masoyiban nafian, perintahnya dari Nabi. Yuk kita berdoa yuk. Kemudian masuk kamar mandi, Pak. Anak mau kencing. Ayah mau kencing. Itu kasih tahu dulu, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, mau kencing yuk. Ini dari Allah ya. Sehat mudah-mudahan. Nanti masuknya jangan lupa ya, kaki kiri. Berdoa ya. Keluarnya nanti jangan lupa ya, kaki kanan. Berdoa ya. Itu, Pak, terus diulang-ulang. Maka mohon maaf, Pak, jika kita tidak melakukan bagus, soleh, tapi kitanya nggak begitu, itu agak susah, Pak. Kan nanti juga belajar, Ustaz, di sekolah, Pak. Sekolah tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Yang diminta pertanggungjawaban tentang anak itu adalah kita. Makanya sebenarnya sekolah membantu, Pak. Anaknya sudah hebat, masuk ke sekolah, itu cuma dibantu, ditingkatkan kualitasnya. Di rumah itu semakin maksimal lagi itu. Maka ini yang pertama. Ya bunayya la tusyrik billah. Semuanya dari Allah. Ini saum perintah Allah, nah. Ini sholat perintah Allah, nah. Allah, siapa yang ngasih garam kalau bukan Allah? Lautan ini, gunung besar sekali, nah. Tapi jika engkau berada di atasnya, engkau merasa walaupun posisinya lebih kecil, tapi Allah tetap menciptakan gunung lebih besar daripada engkau. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Terus Pak begitu. Saya kira Bapak bisa nanti memperbanyak kalimat-kalimat itu. Dan mudah-mudahan, Pak, kalau misalnya yang pertama anak sudah dewasa, bahkan mungkin sudah punya keluarga, tinggal titipkan sebagai ini untuk cucu. Kemudian jika anak-anak kita masih kecil, kesempatan kita permaksimalkan. Mudah. Yang kedua, Pak, kita pindah dulu langsung ya. Hanya saya kasih batas dulu, Pak, garis lihat. Pengajaran tauhid, Pak. Bapak ingin anaknya sopan kepada orang tuanya? Semua mau, Pak, ya? Kita pasti mau anak berbuat baik kepada orang tua. Pak, tidak mungkin berbuat baik kepada orang tua kalau akidahnya tidak benar, Pak. Jangan pernah berharap. Silahkan Bapak baca-baca ayat Quran. Nanti setiap kalimat berbuat baik kepada orang tua pasti diawali dengan akidah yang benar, Pak. Seperti ini. Jangan syirik ya, nak. Maka di ayat 14-nya, Pak, Allah berwasiat tentang orang tua. Bahwa Allah ingin kita berbuat baik kepada orang tua. Dan Pak, mohon maaf para ayah, saat penyebutan orang tua yang sering disebutkan sebagai alasannya bukan Bapak. Jadi saat Allah menyebutkan berbuat baiklah kepada orang tua, itu dua-duanya, Pak. Tapi yang dibahasnya pasti ibu. Wahnan ala wahnin wa fisoluhu. Itu di ayat lain begitu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi mengandungnya, menyapihnya, melahirkannya. Yang dibahasnya ibu, Pak. Itu sebagai gambaran buat kita. Jika kita memanggil anak, Pak, istri kita memanggil anak kita juga, maka kita harus tahu aturannya. Saat datang kepada kita, nah, kedengaran mama tadi manggil ya? Iya, ya udah, ke mama dulu. Kita tahu, Pak, aturannya. Ke mama dulu ya. Nanti karena istri Bapak solehah, dan ibu itu adalah makmum dari Bapak, ke anak nanti, nah, sama ayah dulu ya. Bulak-balik ke budak telirin, Pak ya. Itu kemana cina aku? Ya putuskan, Pak. Kalau sudah ke Bapak sudah, jangan disuruh ke ibu lagi. Jadi yang pertama ke Bapak dulu tuh. Maka Bapak mengatakan ke ibumu, nak silahkan. Lebih penting kayaknya. Terus
ke ibu. Di kita kalah kapas apa? Cek bapak kan dia heula. Waduh, masalah. Itu kalau begitu yang terjadi, Pak, bagaimana keluarga itu? Bagaimana anak itu? Maka di sini Allah sampaikan, setiap Pak, itu pasti baiknya saya ke orang tua karena baiknya saya kepada Allah gitu, Pak. Kalau kita nggak baik sama orang tua, membentak, mengucapkan itu menolak, Pak. Nggak mau gitu. Kemudian membentak, tidak mengucapkan ucapan yang mulia, maka posisi ini kita tidak baik akidahnya. Maka ini mah gambaran, Pak. Uwais Al-Qarni terkenal di langit karena akidahnya benar. Nah, ini yang pertama. Kita lanjut, Pak. Ayat ke-16. Ini kurikulum kedua ya yang diajarkan. Lihat, Pak, dan ini penting, ayah harus mengatakan ini sesering mungkin, sesering mengucapkan akidah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Raya. Ayat ini Allah menyampaikan begini, wahai anakku, jika engkau melakukan satu kebaikan sebesar biji zarah, Pak, lihat, kecil. Sebesar biji zarah. Tapi terhalang, tersembunyi di bawah langit, di bawah lautan, tidak ada yang tahu sama sekali, Allah tetap akan mendatangkan pahalanya. Ini namanya, Pak, dalam bahasa agama muraqabah, merasa diawasi Allah. Jadi yang pertama yang kita ajarkan akidah, Allah itu Maha Esa. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Kenapa banyak yang gagal, Pak? Tidak sholat lagi anak karena tidak benar akidahnya, karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Dia merasa hanya diawasi bapaknya. Maka apa bedanya, Pak, jika anak kita dengan robot sama seperti bapak nyuruh anaknya? Nah, sholat, Pak. Bapaknya nggak sholat karena nggak disuruh sama bapaknya. Kebanyakan ibadahnya dulu, Pak, bukan akidahnya dulu. Kalau akidah yang dibangun hati. Makanya sih lihat, Pak, sebelum kalimat saum yang diucapkan Allah bukan saum, Pak, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, Pak. Iman dulu, Pak. Baru setelah itu saum. Karena saum, Pak, akan percuma jika tidak dasar iman. Sama seperti kita melakukan sesuatu tanpa dasar iman. Maka ini, Pak, ini adalah muraqabah. Bagaimana mengajarkannya? Mohon maaf ini sekalian karena ada para guru, para asatidz juga. Para ayah bunda ini saya sering sampaikan ke guru-guru, saya sampaikan ke orang tua, kalau ngasih hadiah, Pak, satu jangan pernah janji. Nah, hatamkan Quran ya, nanti Bapak kasih hadiah. Takutnya meleset, Pak. Bapak tidak memenuhi janji, anak gak akan baca Quran lagi, Pak. Nah, hafalin Quran ya, nanti dikasih hadiah. Dia ngapalin, Pak. Kemudian benar dia hafal, Bapak kasih hadiah. Kelemahannya, dia akan menghafal hanya kalau ada hadiah. Maka yang dibangun, Pak, ini lihat. Saya sering sampaikan ke guru-guru juga. Anak dikasih hadiah, Pak, bisikan ke telinganya. Nah, ini hadiah dari kami tidak ada apa-apanya. Pahala dari Allah lebih besar. Maka dimanapun Anda lakukanlah kebaikannya. Apalagi RA kan, Pak, kalau hadiahnya teh rajin sholat, datang tepat waktu, terus rajin menabung, kan gitu. Maka nanti dibisikan, Pak, nah, engkau walaupun tidak di sekolah ini, nanti di mana, di luar, di rumah, tetap ya melakukan ini karena Allah akan tetap memberikan pahala, Pak. Itulah yang harus kita sampaikan kalau ngasih hadiah, Pak. Nggak perlu ada target. Anak rajin, anak saum, Pak, kasih hadiah. Nggak perlu ngomong di awal. Nah, ayo saum ya, tamat ya. Kalau tamat dibeliin sepeda. Akhirnya, Pak, anak nggak tamat, nggak dibeliin sepeda kan. Terus nanti begitu terus, aku mah nggak mau, tamat mah nggak dibeliin sepeda. Padahal, Pak, kasih aja hadiah. Terus sampaikan tadi yang paling penting. Nah, ini hadiah tidak ada apa-apanya dari mama, dari papa. Yang paling penting adalah Allah akan senantiasa memberikan pahala dimanapun Anda berada. Allah akan memberikan pahala. Biar anak merasa diawasi, Pak, dimanapun. Karena kita tidak akan selamanya dengan anak kita. Dan inilah yang harus kita bangun terus, Pak. Sampai usia 7, Pak. Kalau dari kecil ya, sampai usia 7. Nanti kalau sudah dewasa, ya dari usia itu gitu. Dimulai akidah. Yang kedua muraqabah, merasa diawasi, Pak. Nah, Allah tahu loh kita. Nih, kita melakukan kebaikan, Allah tahu. Ada semangat banget, Masya Allah, dapat hadiah nanti dari Allah, pahala. Terus, Pak. Sampaikan Allah melihat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang terakhir, Pak. Ini yang terakhir, ayat 17. Ayat 17, Pak, baru sholat.
Ya bunayya, aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Pak, lihat lagi nanti dari ayat 12 sampai 19. 3 kalimat ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya. Yang pertama ya bunaya tentang akidah, yang kedua ya bunaya tentang muraqabah, dan yang ketiga ya bunaya tentang ibadah. Ibadah itu yang paling utama sholat. Sholatnya benar, yang lain benar. Sholatnya benar, yang lain benar. Tapi sholat nggak akan benar kalau akidahnya nggak benar, kalau muraqabahnya nggak benar, Pak. Orang kenapa telat lu sholat, Pak? Kenapa telat terus sholatnya? Karena dia tidak muraqabah, tidak merasa diawasi Allah, Pak. Makanya kalau nanti anak usia 7, kata Nabi, Pak, perintahkan anak kalian sholat. Lihat kalimatnya, sholat pakai alif lam atau tidak? Muru sibyanakum lisab'i sinina bis sholat. Sholat pakai alif lam tidak, Pak? Itu kalimat sholatnya pakai alif lam tidak? Bis sholat pakai alif lam tidak? Hah? Bis sholat pakai alif lam tidak? Pakai ya. As-sholah, bi tambah alif lam shod lam. Bis sholah, Pak. Kalau pakai alif lam, kata santri itu namanya apa? Kalau kata santri, ma'rifat. Itu maksudnya sholat yang benar, Pak. Jadi usia 7 tahun anak itu disuruh sholat yang benar, bukan belajar sholat, Pak. Lihat. Terus anak belajarnya kapan? Sejak dini, Pak. Diajarkan sholat. Kan memang kita ajarkan itu. Tapi kadangkala kita melupakan akidahnya. Kita melupakan muraqabahnya. Anak masuk SD harusnya sudah bisa sholat. Di kita masuk SD masih lompat-lompat. Masih lari-lari, Pak. Belum tahu aturannya. Dan kadangkala memang di usia 7 baru belajar sholat. Padahal itu nanti akan ditanya, Pak, kita 7 tahun ngapain aja? Ke anak sampai anak tidak bisa sholat. Karena masuk ke SD harus sudah bisa sholat. Makanya kita Pak capek, Pak. Target nggak pernah tercapai karena masuk SD belum bisa sholat. Akhirnya ngebimbing sholat lagi gitu. Nah ini, Pak, yang harus kita lakukan. Kalau muraqabah sudah, mohon maaf, kalau akidah sudah benar, muraqabah sudah benar, Pak, sholatnya sudah benar, maka akhlak dan adab efek sampingnya. Itu ayat 16. Dan ayat 17, 18-nya, ayat 18, 19-nya itu adalah adab dan akhlak. Akhlak dan adab. Itu efek samping. Nah ini berkaitan dengan apa yang harus kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, apalagi bulan Ramadan, Pak. Bulan yang penuh berkah, kita bisa maksimal untuk melaksanakannya. Ini mudah-mudahan jadi gambaran. Ikhwatul iman, para ayah semua yang dirahmati Allah. Itu banyak sekali yang harus kita bicarakan tentunya. Tapi karena waktu kita ingin sharing bagaimana kendala di para ayah ya. Ini saya kira bukan hanya wajah ibu-ibu yang bermasalah, ayah juga ternyata bermasalah. Dan memang masalahnya salah satunya adalah istrinya gitu. Itu belum anaknya, belum nanti pekerjaannya, banyak sekali, Pak. Maka bismillah, saya cukupkan. Ini dari ayat 12 sampai 19 ini panduannya silahkan diikuti. Bagaimana ya bunaya, ini akidah diperkuat. Jadi ngobrol itu Allah kita luruskan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan muraqabah. Itu juga harus tahu sama apa muraqabah itu kayak gini. Anak itu harus diajarkan benar, kayak kita pergi kerja, anak kenapa harus dikebelakangkan? Mah, ini ade mah, ke belakang dulu ya, papa mau pergi. Kenapa harus ke belakang, Pak? Jadi si budak kudu dipangku ku mamana berangkat ke belakang dulu gitu. Ayo mah bebenjokeun heula gitu, mama nih papa teh mau pergi, mau kerja, sudah telat. Pak, padahal biarkan anak menangis. Biarkan anak menangis, suntangan, kita izin pergi, dipegang sama ibunya. Karena kalau kita melakukan hal yang tadi, Pak, itu akan menghilangkan muraqabah. Nanti anak bisa menipu kita, Pak. Jadi jangan pernah mengatakan gini, saya tidak pernah mengajarkan anak begini, kenapa anak begini ya? Bapak tidak mengajarkan, tapi menanamkan. Contoh, Pak, anak jatuh. Kata ayah juga jangan lari-lari. Oh berarti, Pak, jatuh teh karena ente nurut ke bapakna kan gitu. Berarti yang bikin jatuh itu adalah ayahnya, jatuh. Apalagi hal-hal yang melanggar akidah, Pak. Jatuh, terbentur kursi, kursinya dipukul. Udah, gak usah nangis, udah dipukul kursinya.
Kumaha lamun kursi ngobrol. Pan urang mah teu boga mata. Yang punya mata kan anakmu, pan ribu Pak. Artinya punten, jangan salahin mejanya, kasih tahu. Kalau ternyata dijeduk sakit, kasih tahu. Nah, sakit ya? Iya, sakit. Gak apa-apa, besok hati-hati lagi. Ini qadarullah, ada harus dijeduk karena bangku gitu. Apalagi yang aneh-aneh Pak. Udah, gak usah nangis, bangkongnya udah ngacleng. Bangkong. Terus kalau bangkongnya protes, ini di bawah-bawah saya Pak, ini luar biasa. Bagaimana hal-hal berbicara berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muraqabah itu nggak boleh. Sama seperti jatuh itu Pak, jangan dibilang kuat. Nanti bapak asam urat sudah tua, anaknya bilang kuat, sakit tua yang ngerakeun. Iya Pak, udah sakit itu sakit, kasih tahu. Jatuh sakit. Selamatkan jika berbahaya kan gitu. Maka sampaikan ini sakit. Ini kita kadang-kala kuatan. Itu maksudnya kan supaya kuatan Pak ya. Ade mah kuat, keren. Iya Pak. Satu waktu perlu mengajarkan kekuatan tapi bukan di situ. Kalau di situ nanti khawatirnya bapak sakit, terus nanti harusnya digendong sama anak yang nggak mau digendong Pak. Alasannya apa? Udah gede digendong-gendong. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan sehat semuanya. Ini biar agak leluasa saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya Alhamdulillah kita dengar bersama apa yang disampaikan. Dan sebelum itu mungkin saya ingatkan kembali ya kita semoga untuk Bapak ini kita tunggu ya Mas Pak. Infak yang terbaiknya untuk kita. Nah untuk selanjutnya mungkin kita Pak langsung ke sesi tanya jawab ya mungkin. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan yang nanti kita langsung dijawab aja mungkin ya Ustaz. Silakan ada yang bisa bertanya silakan. Nggak ada, jangan dipaksakan ya. Biar cepat pulang. Ada enggak? Iya silakan. Nah, dari sini aja berarti ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatannya dan terus terang ini pertama kali saya juga mengikuti pengajian seperti ini. Untuk informasi anak saya ini umur 5 tahun baru masuk di sini. Mungkin problem bapak-bapak kalian ini salah satunya itu soal waktu, quality time. Karena tidak dipungkiri juga kita punya kewajiban untuk mencari nafkah dan sebagainya. Plus problem di saya ini saya Sabtu Minggu bisa ketemu anak, jadi di hari kerja saya kerja di luar kota. Ya mungkin ada masukan dari sisi agama untuk quality time dengan anak, khususnya untuk saya sebagai ayah kan punya tanggung jawab untuk mendidik anak, sementara waktunya itu lebih banyak dengan ibu. Ya mungkin dari Ustadz ada pejangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih. Ini sudah menyempatkan di waktu sibuk bisa hadir di sini. Terima kasih ya. Ini luar biasa Pak. Ini belum saya sampaikan, tapi sekarang saya sampaikan. Tidak boleh Bapak tidak bertemu anaknya atau komunikasi dengan anaknya lebih dari 1 minggu. Maka Sabtu Ahad benar. Ini kesempatan. Maka begini, ibu-ibu, kebetulan ini juga ada para bunda di luar ya. Ini bunda yang bikin jadwalkan ayahnya harus ngobrol dengan anaknya kapan? Misalnya Pak, itu harus ada formal Pak, ngobrol formal. Formal itu santai, cuman dibikin jadwalnya. Misal gini Pak, hari Sabtu subuh atau hari Ahad subuh. Habis sholat subuh, anak harus duduk, terus bapaknya itu dikasih dulu kan oleh ibunya tuh, ayah, si Ate sekarang lagi belajar ini, nanti ayah sampaikan tentang ini. Jadi diposisikan oleh istrinya bahwa memang pemimpinnya itu bapaknya. Maka harus ada Pak, itu minimal 1 minggu. Dan Alhamdulillah jika Sabtu Ahad itu ada kesempatan pulang, maka Sabtu Ahad itulah dibikin. Dan itu yang pertama harus ada duduk tuh, habis subuh duduk bareng, atau sebelum tidur duduk bareng. Kalau sekarang Ramadan Pak, ini Masya Allah, silahkan baca riwayat Pak. Ternyata Anas bin Malik itu, anaknya itu dengan cucunya sampai 120 lebih Pak. Itu kalau buka dikumpulkan semua Pak.
Ini bukber terbesar satu keluarga. Anas bin Malik waktu itu, Pak. Istrinya kan 24, Pak. Nanti kita bahas Anas bin Malik. Anas bin Malik itu Pak ulama. Dia ulama luar biasa, bahkan didoakan Nabi langsung supaya jadi ulama, paham agama, dan anaknya supaya banyak. Dan ternyata betul, Pak, anaknya banyak, dia jadi ulama dan orang kaya. Nah, kan kita jadi mikir, Pak, ini orang kaya nih. Artinya orang sibuk, Pak. Tapi kenapa kemudian bisa begitu? Ternyata ada kesempatan, Pak. Pokoknya ada waktu, kumpulkan. Nah, kalau Ramadan seperti ini, maka kesempatannya saat berbuka atau saat sahur. Maka pastikan saat sahur kita komunikasi. Misal komunikasinya sederhana saja, Pak. Nah, kata Allah, kalau makan, contohnya dari Rasulullah itu tangan kanan ya. Bismillah dulu ya, jangan yang jauh-jauh. Atau nanti Bapak mendapatkan laporan karena Ibu jadi guru harian. Kalau kepala sekolah kan nggak ngajar tiap hari ya, Pak. Bahkan guru sekarang itu SD nggak boleh ngajar, Pak. Dulu itu kepala sekolah adalah guru yang diperbantukan sebagai kepala sekolah. Atau yang punya tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Artinya tetap guru. Maka kita pun tetap guru, Pak. Suami itu guru, ibu juga guru. Hanya tugas utamanya kepala sekolah, kemudian kepala sekolah. Nah, kita semua yang di rumah itu harus jadi guru. Maka Bapak harus tahu yang diajarkan ibu itu, nanti ibu ngasih tahu, ayah, ini anak kita sudah bisa ini, nanti ayah ajarkan ini. Kita ikut, Pak, ajarkan. Karena yang tahu perkembangan tiap harinya adalah istri, ibu. Nah, Bapak tinggal ngobrol 1 kali saja, Pak. 1 minggu itu sudah bagus banget. Nggak boleh lebih, Pak. Kan sekarang tidak ada alasan, Pak. Alhamdulillahnya kita ada handphone. Maka kalau kita jauh sekalipun tidak pulang, tidak bertemu, maka pastikan video call untuk ngobrol penting. Nah, sholatnya dijaga ya. Baca Quran sudah mulai harus bagus, sudah mulai harus tertib. Ke mama jangan membentak gitu terus gitu. Sip ya. Jadi itu insya Allah, Pak. Ini kita ingin bareng-bareng karena kita jujur, Pak. Kita tidak mau menciptakan kita berikutnya. Dan kita nggak boleh ngomong gini, nah kamu harus lebih baik daripada papa. Emang papanya udah baik? Itu kan, sorry, itu kenapa yang ketawanya yang di luar, Pak? Itu Masya Allah, Pak. Saya sering sampaikan ke istri saya, jangan bilang kita ke anak kita harus lebih baik daripada kita. Kok nggak boleh? Kitanya belum tentu baik. Terus gimana dong? Doakan supaya anak kita jadi ulama. Masya Allah, Pak. Saya nitip. Ini bapak-bapak, kalau mikir ulama apa sih, Pak? Kalau kita mikir ulama apa yang kita terbayangin? Kita makan ulama teh, Pak, pinter ngaji, suka ceramah gitu, Pak ya. Salah, Pak, bukan itu. Maka saya nitip kepada para ayah, karena ayah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan satu doa, Pak, jadikan anaknya ulama. Dan ulama itu bukan harus ceramah, Pak, tapi dia punya profesi apapun hanya dasarnya Quran dan Sunnah, Pak. Itu adalah ulama. Contoh Al-Khwarizmi, itu beliau ilmuwan, Pak, dan dia paham, ahli fisika, dia hebat, teknokrat, dia paham Quran. Sama seperti Ibnu Sina atau misalnya Imam Ar-Razi, dia di Eropa. Ar-Razi ini dokter, Pak, dokter muslim pertama setelah Ibnu Sina, tapi di bagian Eropanya. Ternyata beliau hafal Quran. Maka doakanlah tetap jadi ulama. Kelak anak kita jadi presiden, tapi dia paham agama. Kelak anak kita jadi manajer, tetap paham agama. Mau jadi apapun anak kita, karena didoakannya jadi ulama, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat, Pak. Ya, jadi silahkan bikin waktunya, jadwalnya nanti sama ibu. Misalnya hari Sabtu pagi setelah subuh, kalau yang bukan Ramadan ya, ayah nanti jam habis maghrib duduk, itu habis berjamaah duduk, dibangunkan, terus nanti bicara sejenak tentang apa makna hidup lah, atau ibadah sampaikan gitu. Nanti ke anak yang ini apa, ke anak yang ini karena akan beda-beda nanti. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan, silahkan sinergikan, Pak. Itu harus, nggak boleh tidak. Bahkan para ulama sepakat tidak boleh tidak ada bicara bapak kepada anaknya, karena memang harusnya lebih banyak. Tapi karena keterbatasan, betul, Pak, para ulama dulu pun, para sahabat, dia memanfaatkan waktunya, quality time-nya benar, family time-nya benar-benar, dengan anaknya itu dimanfaatkan untuk mengajarkan target-target. Maka target yang dimaksud adalah kurikulum yang tadi. Insya Allah wilujeng ya, semoga Allah mudahkan, ayahnya sehat, anaknya dimudahkan menjadi anak yang memang kita harapkan. Di antaranya menjadi ulama, soleh, soleha, dan menjadi penerus bangsa, penerus keluarga, penerus agama paling utama, Pak. Ada lagi silakan. Ya, semangat.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, salam kenal ya Ustaz ya. Jadi gini Ustaz, ini saya juga cukup tertarik nih sama, jadi baru baca juga ya, tadi Ustaz sampaikan An-Nisa ayat 4 ya. Dimana mungkin saya minta tafsirannya sih Ustaz. Jadi ya saya kan sudah menjalani kurang lebih 6 tahun pernikahan lah ya, 6 tahun pernikahan dengan istri. Pastinya kan banyak ya apa ya istilahnya, perjalanan itu terkadang ada mulusnya, ada rintangannya segala macam kan. Nah kalau di sini bisa dibilang seperti kita tuh, yang menjadi kebingungan ya kurang lebih saya pada umumnya ketika menasihati istri itu, adab yang baik itu seperti apa? Karena kalau saya lihat di sini, misal contoh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur bisa atau bisa ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Nah ini seperti apa ini ya? Seperti balik kayak gitu Ustaz. Ya. Sebentar ya. Baik Pak, ini tadi saya tidak bahas tuntas ya. Terima kasih, itu sebagai pemicu dan ayah terpicu. Alhamdulillah. Ini 6 tahun Pak, yang berat nanti tahun ke-7. Ingsiunan biasanya Pak begitu ya, kalau di rumah tangga itu yang pertama, tahun pertama Pak, itu tahun pertama paling susah Pak. Kenapa paling susah? Itu menggabungkan sesuatu yang beda dua. Kamu suka apa, aku suka apa, kamu biasanya apa, aku biasanya apa. Terus kebiasaan-kebiasaan beda gitu 1 tahun itu. Nanti tahun kedua udah normal, tahun ketiga ada lagi, tahun keempat biasa lagi, tahun kelima kemarin tuh begitu ada masalah lagi, masuk tahun 6 begitu. Yang saya rasakan Pak ya, sampai sekarang saya masuk ke 16 tahun, itu dinu ganjil, walaupun nggak mesti Pak, ujian itu nggak pilih-pilih. Wah ini ganjil nih, ujiannya berat, enggak. Itu mah saya yang lihat, oh saya tahun ke-1 begini ya, tahun ketiga, terus tek ada ujian di tahun ke-5 gitu, tek ada ujian besar lagi, oh ini tahun ke-7. Itu biasanya yang saya tahu gitu ya. Pengalaman, beda, bukan dalil. Nah sekarang kita lihat Pak, bagaimana cara mendidik istri. Betul Pak, pertanyaan istri itu luar biasa. Gagalnya ibu menjadi ibu karena gagal menjadi istri. Itu poinnya Pak. Gagalnya ibu menjadi ibu karena gagal menjadi istri. Makanya di sini nggak dibahas ibu, tapi dibahas istri. Nanti Bapak punten ya, silahkan baca di Quran. Ibu itu ada 3. 1 sebagai istri, 2 sebagai ibu, 3 sebagai sosial. Sosial itu apa sih Pak? Sosial yang ngararumpul we gitu. Ibu apa sih? Sosial media? Sosialita Pak ya. Sosialita Bu. Jadi yang kerjanya tuh keluar bagi-bagi, pokoknya mah ngeriung di luar Pak. Itu 3 apa di Quran begitu. Yang pertama sebagai istri, yang kedua sebagai ibu, dan ketiga sebagai sosialita, gabung dengan orang lain gitu. Kira-kira Pak, ini mah kira-kira aja. Kira-kira menurut Bapak yang paling iya Pak. Makanya nanti ada ayat waqorna fi buyutikuna, diamlah di rumah. Itu asalnya Pak, dasarnya. Nah sekarang Masya Allah Pak, ini kan kaitannya yang tadi ayat itu sebagai istri tuh. Nah kita bagaimana nasehatin istri? Karena ada tadi di bawahnya, 1 istri itu dinasehati. Kalau nggak bisa dinasehati, pisah ranjang. Kalau tidak bisa sadar juga, pukul. Ini gimana ya? Ini mah Pak, ternyata kalau sudah tidak taat. Kan judulnya, wanita solehah itu 1 dia taat, 2 dia menjaga. Dia sudah taat kepada Allah, kepada suaminya. Yang kedua, dia sudah menjaga apa yang harus dijaga sama Allah. Auratnya dijaga, kemudian keluarganya, harta suaminya dijaga, anak-anaknya dijaga. Maka dia lulus jadi istri. Tapi jika tidak, nah baru kasih nasihat. Itu. Dan nasihatnya Pak, Masya Allah, kalau untuk istri Pak, ucapannya kaulan sadida, sama dengan kepada anak. Ucapannya harus benar, tapi tidak boleh membentak. Karena istri mah tarik tinggi asa nyentak Pak, nanti update status. Padahal nggak usah nyentak, padahal nggak nyentak Pak, itu kita tarik lah gitu. Cuman bagi istri Pak, itu sentakan itu bisa jadi marah gitu. Maka
Nasehati, adinu nasiha, sampaikan nasihat Pak. Istri mah ingin dipegang, maka diusap-usap. Terus punten Pak, kalau nasehatin istri harus dilihat matanya. Ayang sini ayang, tingali ke dia gitu. Kan bapak gesok gitu ya, kalau disuruh ngobrol liatin aku atuh cenah, kamu mah nggak menghargai aku gitu. Padahal memang sifat laki-laki nggak mau Pak. Bapak walaupun tidak liatin saya Pak, bapak mah mendengarkan Pak. Beda dengan istri, kalau dia nggak liatin itu nggak dengerin Pak. Harusnya begitu. Maka istri itu senangnya dilihat. Nanti itu tiba-tiba kalau nasehatin, duduk kan berdua kayak gitulah Pak. Sebelum nikah kan gitu. Habis nikah mah kan jarang-jarang saya. Setelah sebelum nikah Pak, duduk bareng, ini makanan, minuman sambil ngobrol. Besok-besok kalau ngobrol jangan membentak ya, ke suami mah nggak boleh. Aduh Pak, gaya lah. Sayangnya tinggalin tadi. Sayang, besok-besok itu harus Pak. Ini panggilannya sampai sekarang apa Pak? Itu saya kalau khutbah nikah ya itu pasti ngasih tahu. Ini AA mau manggil apa ke istrinya, istri mau manggil Neng mau manggil apa ke AA. Itu harus pasti Pak, karena nanti yang hadir tahu cenah baheula cenah rek manggilna Neng. Nah pas di jalan manehna kan harus dinasehatin Pak. Langsung digebuk, kamu kan dulu pas akad maunya manggil Neng, mau manggil sayang, kenapa barusan manehna? Itu diingetin Pak. Di kita pun tanpa aneh di kita mah nikah ngundang-undang tapi cerai nggak pernah ngundang. Pak, itu teh tanggung jawab Pak yang hadir. Teh mendoakan barokah hulaka, tiba-tiba tidak jadi barokah Pak. Harusnya diundang, undangan cerai. Pan kita datang deui mau jadi PTT. Cuman di kita nggak pernah kasih tahu kan. Nah makanya pastikan Pak berkaitan dengan ucapannya. Pelan gitu. Pelan itu Pak kenapa sih nggak boleh membentak Pak? Biar dekat Pak, biar pegang tangannya gitu. I love you so much gitu. Pokoknya mah kumaha we Pak. Gambarannya gini, Bapak mengucapkan Alhamdulillah sehari dalam sholat berapa kali? 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Allah perlu pujian nggak Pak? Allah mah nggak perlu pujian Pak. Kenapa Bapak muji terus? Kan itu perintah Allah ya. Harusnya sholat itu berimbas ke kehidupan Pak. Kalau di sholat kita mengucapkan 17 kali memuji Allah, maka di luar sholat pastikan 17 kali memuji istri Bapak. Pas bangun, ya Allah kamu mah bangun aja udah cantik satu. Terus nanti dia wudhu kan Pak, habis wudhu langsung, wah Masya Allah bercahaya sekali istri aku. 2, glowing atuh. Terus nanti jadi bercahaya biar inget Pak, bercahaya bukan karena make up tapi karena air wudhu. Terus habis itu sujud, Masya Allah solehahnya istriku tilu 14 deui Pak, mangga eta mah saharian pokoknya. Iya Pak. Maka di situ di pujian itu ada nasihat kayak tadi, Masya Allah mama bercahaya banget ya. Ih istriku mah hebat, glowing. Padahal habis wudhu. Berarti dia sadar, oh habis wudhu. Memperbanyak wudhu berarti memperglowing wajah. Kan gitu. Supaya tidak ada hal lain. Nah gitu Pak. Jadi nasihatkan ini mah karena memang ke bawahnya berkaitan dengan tadi. Hati-hati rumah tangga kadangkala tidak mulus. Kalau tidak mulus, satu nasihat dulu. Kalau nasihat sudah tidak mempan Pak, tapi hati-hati Pak. Nasihat ini harus benar. Makanya disebutkan di ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, harus dengan hikmah, ilmu. Nggak boleh ngomong sembarangan, harus dengan ilmunya. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, harus dikasih tahu dengan pelajaran yang sangat baik. Ilmunya kalau ngomong tadi dilihat. Ucapannya tidak boleh membentak. Kesananya Pak, pastikan istri itu tidak mau disalahkan. Dan istri tidak pernah salah. Karena memang yang diminta pertanggungjawaban pasti suami. Enak memang Pak jadi istri. Mau berubah? Enggak usah Pak, tetap jadi suami Pak ya. Maka saat itu nanti kita masalah sampaikan saja. Sampaikan, terus jangan salahkan karena istri nggak mau disalahkan. Kalaupun salah, jelas salahnya Pak, kita bikin prolog yang berbeda dengan kasus yang berbeda. Misalnya kalau misalnya istrinya tuh matre ya, tapi itu bukan keburukan Pak. Kalau matre itu kebaikan. Jadi wanita mah harus matre. Atau misalnya karena bentak-bentak tuh ngobrol ya. Nah kasih contoh nanti orang lain, nanti terus kasih. Mudah-mudahan ya kita mah nggak begitu ya. Kita Pak, jangan dia. Kita ujungnya, jangan ke dia. Nanti dia salah, nggak mau Pak disalahkan. Kecuali dia harus ngaku sendiri, aku yang salah. Sip ya. Nanti kalau tidak bisa nasihat, baru pisah ranjang Pak. Pisah ranjang itu bukan keluar rumah. Bapak di mana? Di masjid. Kunaon pisah ranjang? Di rumah Pak. Di rumah tetap, tapi nggak tidur bareng. Makanya Masya Allah Pak, tidur bareng itu sunnah Pak.
harus tidur bareng. Tapi kan kehalangan ku budak, bae nempel di mana gitu. Nu penting satu kamar, satu ruangan. Nanti kalau pisah ranjang tidak satu kamar. Yang ketiga apa Pak? Pukul. Kalau memang sudah benar-benar menggila, maka dipukul. Dipukulnya lihat Pak, bukan bagian atas. Apalagi ke sini Pak, nggak boleh. Dipukulnya bagian bawah. Kaki Pak, dari pusar kata Nabi, dari pusar ke bawah kaki. Maka Bapak boleh memukul dua. Saya di rumah Pak ada rotan dua. Rotan yang pertama untuk istri, rotan yang kedua untuk anak. Jadi pas nikah teh terus nyanak rotan, kamu cina bawa iya apa? Kekerasan di rumah tangga lain teh. Ini teh petunjuk dari Allah harus dipukul. Nah mudah-mudahan tahapan pukul tidak ada. Kan tos ningali anak ya buya merenang sieun gitu. Akhirnya taat gitu Pak. Nanti punya anak nambah lagi satu Pak pukulannya. Jadi dua untuk Umi, untuk Ade. Untuk Ade makan kalau nggak sholat. Usia 10 tahun tidak sholat, pukul. Dan mohon maaf Pak, harusnya yang mukul Bapak bukan Ibu. Termasuk yang membangunkan harusnya Bapak bukan Ibu. Kecuali keterbatasan waktu. Sip ya, wilujeng melaksanakan. Anu mana ya melaksanakan anak. Mudah-mudahan tidak sampai pisah ranjang. Mudah-mudahan tidak sampai melaksanakan yang memukul. Cukup nasihat terbaik saja. Dan kata Nabi, tidak ada nasihat terbaik kecuali amal kita saja. Jangan banyak ngobrol, amal saja. Karena amal juga kadang-kala tidak nuturkeun Pak ya. Kita sudah baik, itunya nggak baik-baik gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit apa yang disampaikan, saya sangat berterima kasih ya. Terus terang aja dari fase-fase apa yang disampaikan mungkin sudah terlewat. Terlewat dalam artian dari usia. Saya dikaruniai 4 anak, semuanya laki-laki ya. Dari 4 anak berbeda karakter saya rasakan. Dan dari pengalaman sampai saat ini dalam menanamkan ketaatan khususnya itu benar-benar harus dengan contoh. Sekali saya tidak ke masjid, mereka tidak akan ke masjid gitu. Nah ini yang ingin jadi ganjalan. Terus terang, saya sangat khawatir Pak ya dalam ada keterangan wa anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu. Sementara kita belum maksimal. Ketika kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak soleh gitu. Rugi mungkin bagi orang tua, tidak ada yang mendoakan. Ini ganjalan saya dari apa yang dipaparkan, apakah masih bisa untuk dari usia-usia lewat ya dari 8 ke atas, apalagi sekarang yang cikal itu mau ke SMA gitu ya. Tapi belum kelihatan ini disiplin apanya gitu. Ini terkadang kita juga merasakan masalah pendidikan terkadang hanya ibu gitu. Dilihat dari madrasah tadi, semuanya ke ibu-ibu. Kita selalu sibuk. Nah ini apakah bisa direview kembali gitu ya untuk ke anak dan bagaimana kiat-kiatnya gitu. Ya, jazakallahu khair. Ini pasti mewakili yang lain. Kita mulai dari tugas laki-laki. Suami itu tugasnya 3. 1, surat Az-Zuhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Membawa istri dan keluarga ke surga, Pak. Wah, ini berat. Yang kedua, yang tadi ayatnya surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tahapan pembelajaran itu bisa dilakukan di tingkatan berikutnya di usia yang berbeda. Bisa, Pak, hanya dengan cara yang berbeda. Misal, kalau anak kita adalah di posisi tamyiz mumayyiz 7 tahun sampai 10 tahun atau 10 ini adalah mumayyiz awal. Tamyiz atau mumayyiz usia 7 awal, 10 itu tengah. Nanti 15 akhir, maka 15 sudah balikan begitu. Nah maka yang kedua adalah urutan tempat tidurnya. Usia 10 tahun harus pisah tempat tidur. Maksudnya apa pisah tempat tidur ini? Berarti urusan mahram, Pak. Urusan lawan jenis. Maka 2 yang menjadi fokus di anak itu, kita tetap ajarkan akidah, tapi nyambungnya kedua yang tadi, ke sholat dan lawan jenis. Nah kata Allah dibawa, sholat ini wajib,
Kemudian nanti kalau sholatnya sudah bagus, kita itu akan meninggalkan fahsya dan munkar. Salah satu bentuk fahsya itu adalah berhubungan dengan lawan jenis. Tangan kanan, terus bawa ini tangan kiri, nggak sempet duduk, langsung berdiri di situ. Maksudnya itu bagus gitu. Jadi contoh itu harus nomor satu, kita harus menjadi contoh. Dan salah satu program yang harus kita agendakan adalah agenda itikaf. Karena itikaf salah satu yang hilang. Itikaf itu al-habasatu, memenjarakan diri dari urusan dunia untuk akhirat. Mudah-mudahan semakin dekat nanti anak-anak kita. Maka termasuk saya mengundang kalau anaknya SMA, kalau mau Pak, yuk gabung dengan saya itikaf di Masjid Abu Bakar. Ini masih ada waktu, baru 25 orang, silakan mau gabung, tidak dibatas, tinggal bawa perlengkapan saja untuk itikaf 10 hari full, tidak keluar masjid, makan sudah ditanggung di sana. Jadi silakan bapak-bapak yang punya anaknya SD kelas 6, kelas 4, syukur-syukur SMP sudah mulai masuk tuh balik tamyiz akhir, apalagi SMA silakan gabungkan. Atau bapak-bapak juga yang sekalian ingin gabung itikaf, mangga bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti kita bareng-bareng di situ, khusus 1 tahun sekali, fokus 10 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak ya, itu Mas sedikit saja. Karena banyak sekali sebenarnya solusinya. Hanya itu tetap ajarkan seperti tadi susunannya. Akidahnya harus tetap diajarkan, muraqabahnya harus tetap diajarkan, ibadahnya harus tetap dicontohkan. Dan memang miris Pak, hampir 1 bulan ini sebelum Ramadan saya Pak mendapatkan laporan dari ibu-ibu yang sayang banget Pak ini terjadi. Ustadz, anak saya mau nikah sama Kristen. 1 Pak. Yang kedua, Ustadz, anak saya hamil sama Kristen. Dan sekarang disuruh milih, mau ikut dengan suaminya, dengan anaknya, atau tetap dengan orang tuanya, anaknya dibawa. Wah ini Pak luar biasa, kecolongan Pak. Dan ini mulai muncul lagi Pak, di Tasik sampai Banjar, itu ternyata banyak yang begitu. Apalagi dengan kekuatan media sosial, kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Maka kesempatan bangun tidur untuk bapak-bapak, malam hari bangun tidur, jangan tinggalkan berdoa. Ibu-ibu walaupun haid tetap bangun tidur, doakan anaknya. Karena tidak ada Pak yang bisa menyelami relung hati anak-anak kita kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang bisa melindungi anak kita saat kita tidak dekat dengannya kecuali hanya Allah. Semoga Allah mudahkan Pak ya. Karena tanggung jawab kita sangat berat di hadapan Allah. Istri akan dipertanggungjawabkan sama kita, anak dipertanggungjawabkan kepada istri, tapi tetap ujungnya anak itu kepada kita karena istri dipertanggungjawabkannya kepada kita. Maka nanti banyak bapak-bapak yang menyesal ingin balik lagi ke dunia. Sebelum menyesal, bismillah Pak, kita akan maksimalkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita menjadi keluarga yang sehidup sesurga. Dengan kalimat ini saya tutup juga kajian ini Pak. Sehidup sesurga, mudah-mudahan keluarga kita sehidup sesurga. Dan untuk bekal terakhir, supaya sehidup sesurga, silahkan dibuka surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24. Dari 20 sampai 24 itu supaya sesurga benar-benar. Masuk surga bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya, semua sesurga. Semoga Allah mudahkan. Silahkan dibaca itu ayatnya dan kita amalkan sehingga kita bisa benar-benar sesurga dengan keluarga kita. Mohon maaf para ayah, waktunya diganggu. Terima kasih. Saya melihat ini bahagia sekali. Terima kasih para panitia yang juga ayah sebagiannya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi tanda Pak. Baitur Rahman secara khususnya bapak-bapak di rumah, anak-anaknya saya yakin jika pernah ada pertemuan seperti ini Pak, minimal kita teringatkan dan kelak anak kita akan menjadi para pembesar dunia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih Pak Ustadz, dan mungkin mudah-mudahan ya kedepannya kita akan ada lagi pertemuan seperti ini yang mana mungkin ini menjadi bekal kita untuk menjadi kehidupan di depan. Baik, marilah kita akhiri ya pertemuan ini dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.